Pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia sejak 2019 lalu menjadi pukulan keras karena telah merenggut nyawa dari jutaan orang di seluruh dunia. Mayoritas orang mengira ancaman terbesar pandemi adalah hilangnya nyawa dan krisis ekonomi global. Sedikit yang menyadari bahwa ada krisis utama lain yang mengintai di balik lapisan kulitnya. Pandemi COVID-19 memaksa orang-orang untuk menghindari kerumunan padat di tempat publik, termasuk sekolah anak-anak. Ini berarti anak-anak usia TK dan SD kehilangan kesempatan terbaik untuk mengembangkan dan mempertahankan intelijensia kognitif mereka. Jika hal ini dibiarkan, mungkin akan memunculkan fenomena generasi yang hilang, the lost generation. Lalu, apakah lost generation itu? Istilah lost generation itu terjadi atau pertama kali dikenalkan sejak zaman Perang Dunia Kedua. Kenapa di Perang Dunia Kedua itu muncul istilah itu? Karena pada waktu Perang Dunia Kedua itu banyak anak-anak kecil, kemudian anak-anak yang usia sekolah, ibu rumah tangga, keluarga yang kehilangan kesempatan untuk berkembang. Apakah itu mengikut pendidikan, apakah itu meningkatkan SDM-nya, itu tertutup karena terjadinya perang, karena dampak perang. Nah, kalau lost learning itu anak-anak yang dampak perang itu tidak segera diupayakan untuk misalnya pendidikannya itu dipindahkan begitu ya, atau biasanya di tempat-tempat pengungsian itu ada peningkatan SDM, maka anak-anak itu pasti akan kehilangan masa sekolahnya. Nah, kalau sekian banyak kehilangan sekolahnya ya, maka tentu saja SDM-nya akan runtuh. Nah, kalau satu negara SDM-nya akan runtuh, maka tentu saja akan terjadi lost generation. Karena nggak ada itu generasi-generasi yang harusnya menggantikan orang-orang yang yang berdahulu-dahulu, nggak bisa karena mereka kehilangan masa untuk sekolahnya. Siapa yang menduga adanya COVID? Sedunia tidak ada yang tahu kalau COVID itu akan terjadi, dan dulu pertama ada di Cina, termasuk mahasiswa-mahasiswa UNESA yang berada di sana bingung kan, dipulangkan, disterilkan dan sebagainya. Ternyata itu sampai ke Surabaya, ke Indonesia. Nah, di Indonesia begitu terjadinya COVID, kira-kira sudah 2 tahun yang lalu ya, yang sama sekali sekolah ditutup, semua ditutup, mal-mal ditutup, semuanya harus di rumah. Nah, dari situlah akan terjadi dampak pembelajaran yang awalnya tatap muka antara murid dengan guru ya, itu semuanya tertutup, diganti dengan daring. Bukan berarti daring jelek, tapi untuk kita ini kesiapan infrastruktur untuk itu belum disiapkan dengan secara matang. Karena memang siapa sih yang tahu bahwa COVID akan terjadi di Indonesia kan tidak ada. Sehingga semua pendidikan yang menutup sekolahnya itu maka digantilah daring di rumah. Nah, daring di rumah dengan harapan orang tua juga akan memberikan pendidikan anak yang menjadi tanggung jawab orang tua. Kan pendidikan itu yang utama di orang tua, utama dan pertama kan orang tua. Tetapi kenyataan orang tua juga belum siap. Dua-duanya bekerja. Sehingga waktu untuk mendidik anak itu kurang. Akhirnya diberikan pada pengasuhnya, karena nggak bisa kemana-mana, ke teman nggak boleh, ya ke luar nggak boleh, harus di rumah. Nah, sehingga satu saudara asiklah dia bermain dengan gamenya sendiri. Ya kalau gamenya itu yang dimainkan adalah game pengetahuan, pada umumnya yang digunakan adalah game-game yang mainan-mainan, gitu kan? Nah, disitulah selama 2 tahun anak-anak itu tidak memperoleh pendidikan. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka kehilangan atau hilanglah yang dinamakan kita lost learning. Jadi dia tidak bisa, padahal di dalam pendidikan tatap muka itu ada satu yang tidak bisa tergantikan, yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter, khususnya untuk anak usia dini yang mulai karakter itu pembiasaan dilakukan sejak dini itu tidak didapat. Ya, karena dia tidak ketemu dengan teman-temannya, tidak ketemu dengan gurunya, ya tidak bisa bermain dengan seusianya. Sehingga yang terjadi apa? Mereka mendapatkan dampak lost learning. Itu yang saya angkat waktu itu. Karena
dengan kejadian COVID itu banyak kejadian-kejadian yang terjadi yang terkait khususnya pada karakter. Yang harus menjadi perhatian kita, khususnya ini orang tua, kalau terjadi seperti itu, jadi pembelajaran daring, orang tua harus tetap memperhatikan pembelajaran di anak. Harus tetap membimbing anak-anaknya. Semampu orang tua. Kalau tidak mampu ya mungkin dengan bantuan buku, dengan bantuan misalnya digital, kan bisa. Tetapi tidak gadgetnya itu diberikan kepada anaknya, terus anaknya suruh belajar sendiri tanpa ada pendampingan. Jadi tidak hanya COVID ya, banjir, gempa, ya, gejala-gejala alam yang bisa mengakibatkan sarana prasarana rusak sehingga anak tidak bisa berangkat ke sekolah. Ini yang menjadi dampak daripada lost learning. Nah, dampak lost learning ini kalau berkepanjangan ya tidak segera untuk diatasi ya, maka ini lama kelamaan nanti akan menjadi lost generation. Sehingga pada waktu kejadian-kejadian gempa, banjir dan sebagainya, gunung meletus ya, Gelup, Merapi, itu kan segera ada mahasiswa kita menjadi sukarelawan. Ya, sesuai dalam bidangnya masing-masing. Untuk apa? Ya ini anak-anak yang menjadi korban ini supaya dia tidak trauma, tidak merasakan dampak yang berkepanjangan, dia diberikan bermain sambil belajar, kan begitu. Sehingga dia akan merasa kembali kepada dirinya sendiri untuk tetap selalu belajar walaupun dalam kondisi yang seperti itu. Pendidikan itu kan tanggung jawab bersama yang kita namakan tripusat pendidikan. Yang pertama orang tua, pertama dan utama orang tua. Ya, biar bagaimanapun anak itu tanggung jawab orang tua. Ya kan? Yang kedua baru pendidikan lembaga masyarakat yang lain. Nah, ini tidak bisa diserahkan salah satu, harus saling bahu membahu, harus kebersamaan di dalam untuk meningkatkan SDM bangsa dan negara ini. Tidak bisa menyalahkan pemerintah saja, tidak bisa. Ya, nyalakan orang tua juga nggak bisa karena mereka juga dalam sisi yang ekonominya kurang sehingga sama sekali tidak bisa memperhatikan pendidikan anak-anak. Tidak hanya yang ekonominya kurang, yang ekonominya sudah kaya raya dia bisnis dia lupa dengan tugas utamanya sebagai orang tua yang mendidik anak, kan begitu. Nah, ini kalau tidak segera tidak segera kita itu sadar bahwa sangat penting adanya generasi penerus kita, ya, penerus apalagi nanti sebagai hadiah ulang tahun Indonesia yang ke-100 ini, ya. Nah, ini adalah anak-anak muda sekarang ini nanti akan jadi pengganti, penerus. Nah, kalau penggantinya ini SDM-nya itu tidak unggul, apa yang akan terjadi pada bangsa dan negara ini? Upayanya tentu saja dimulai dalam diri keluarga. Ibu, bapak harus memiliki satu komitmen yang sama. Bahwa anak itu adalah tanggung jawab dua orang, ibu dan bapak. Mohon maaf selama ini banyak bapak-bapak ya yang selalu mengatakan kalau anaknya nakal, anaknya itu memiliki sifat negatif, itu ibunya yang disalahkan. Ya kan? Karena merasa tanggung jawab pendidikan anak itu ada di ibu, itu salah. Salah, ya. Karena anak ini adalah anak berdua, ya, hasil dari konsepsi antara sel telur dan sel sperma, kemudian dia bertumbuh, berkembang, jadilah kita. Nah, artinya tanggung jawab orang tua laki itu mencari nafkah, iya jelas. Tetapi juga memiliki tanggung jawab mendidik anak-anak. Nah, kalau komitmen ini dimiliki oleh semua keluarga yang ada di Indonesia, saya kira itu akan bisa terjadi dengan baik ya. Ase, aso, asa. Ini harus diterapkan dalam semua keluarga. Dalam penelitian yang pernah saya lakukan, yaitu dampak orang tua laki-laki terhadap perkembangan anak PAUD ya, ini betul-betul menghasilkan bahwa ternyata ya bapak juga mempengaruhi perkembangan anak, tumbuh kembang anak, yaitu misalnya salah satu dari sisi fisik motorik.
Ya, dari sisi fisik motorik itu kalau tidak punya bapak dan ibu tidak bisa memodelkan seorang bapak, maka anak ini tidak akan bisa menjadi anak laki-laki itu anak laki-laki yang tangguh, yang kuat. Gitu. Nah, itulah sebabnya maka solusinya adalah memperkuat, ya, memperkuat kedudukan orang tua, ya, parenting itu yang harus diperkuat untuk anak-anak agar terjadi pendampingan sampai anak itu bisa menentukan dirinya sendiri, gitu ya. Itu penting orang tua. Dan tidak hanya orang tua, sekolah, ya. Apakah itu dia nanti di sekolah PAUD, apakah itu di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, jangan cuek ini guru-gurunya, ya. Kalau ada hal yang itu tidak baik, ya harus segera. Apakah itu dari guru kelasnya, guru PAUD-nya, apakah itu dari guru SMP-nya, wali kelasnya, guru BK-nya, atau kalau perguruan tinggi ya dari kaprodinya atau kajurnya. Yang selama ini kan mereka yang penting kalau dia kuliah, kita kasih kuliah selesai gitu ya. Perilakunya bagaimana, no problem, kan gitu. Nah itu yang tidak boleh dalam lingkungan kita dan itu banyak terjadi. Makanya waktu itu saya mengambil topik penelitian saya itu tentang sex education terhadap anak usia dini. Nah, hanya karena yang kita bahas itu anak usia dini, maka ngomongnya sex education ya tidak mengarah seperti anak-anak yang dewasa, kan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Artinya dengan anggota tubuh anak, siapa saja yang boleh memegang. Jadi anak dikenalkan tentang anggota tubuhnya, ya, mana jenis laki, mana jenis perempuan, mana anggota tubuh yang boleh dipegang oleh orang lain, mana yang tidak boleh. Mana yang khusus hanya orang-orang terdekat, bapak dan ibu saja yang boleh memegang, yang lainnya tidak. Walaupun itu guru laki-lakinya atau guru perempuannya, kalau sesama perempuan oke, tapi kalau sesama ada lain jenis, bagaimana caranya? Terus kemudian bagaimana kalau seandainya kamu ketemu orang yang pegang-pegang seperti apa yang terjadi? Nah, kamu harus menghindar atau kamu mencari bantuan atau kamu berteriak. Nah, itu diajarkan di anak usia dini. Itu ya, itu yang tentang seks. Kemudian yang berikutnya kemarin itu tentang narkoba, ya kan? Narkoba juga begitu, bukan narkoba dalam arti ensik yang orang dewasa pahami, obat-obat narkoba, tapi bagaimana anak itu mengetahui tidak semua obat yang bisa masuk ke dalam mulutnya. Karena anak-anak itu apa yang dia pegang dia masuk ke dalam mulut kan. Nah, oleh sebab itu orang dewasa pun harus hati-hati meletakkan obat-obatan yang mudah diraih oleh anak. Itu bahaya sekali. Nah, di sejak usia dini kita berikan itu, ya. Kapan obat-obatan ini bisa dilakukan? Siapa yang mau memberlakukan? Apa yang terjadi kalau kamu memakan obat yang tidak pada fungsinya, ya? Dan itu obat itu baik apa tidak? Nah, itu kita berikan ke sana. Ya, itu yang tentang seks, tentang narkoba. Kemudian yang tentang model-model pembelajaran, kemudian tentang pengembangan kemampuan anak, entah itu kognitif, fisik motorik, ya, itu juga perlu kita gali. Karena terus terang anak usia dini itu adalah anak yang dalam masa-masa yang perlu untuk distimulasi. Jangan sampai stimulasi yang dibutuhkan oleh anak, yaitu 5 hal tadi kalau kita mengenal PAUD holistik integratif atau pengembangan holistik integratif, bahwa anak itu perlu distimulasi dari sisi pendidikan, perlu distimulasi dari sisi pengasuhan, perlu distimulasi dalam sisi gizi, nutrisi, ya, kesehatan, kemudian perlindungan dan kesejahteraan anak. Ini perlu distimulasi sejak usia dini. Agar apa? Agar anak tidak kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Itu yang sudah saya lakukan sejak penelitian saya tahun 1999 ya, sampai saat ini tidak pernah keluar dari rel saya sebagai peneliti pendidikan anak usia dini.